ketemu dengan saya untuk tutorial video Studio X7 ya. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cloning sederhana untuk pemula. Kemarin sudah sebenarnya, tetapi untuk videonya memang gimana ya, tidak ada tutorial ya, suara dari saya sendiri, tapi menggunakan kertas Paint ya, saya ketik untuk tutorial. Cuma untuk kali ini kita coba akan buat yang ada suaranya. Baik, kita import video dulu yang sudah kita siapkan. Ini kemarin untuk videonya sama, sebenarnya sama, tapi mungkin kalau ada yang belum paham bisa gitu. Mula-mula kita ambilkan video kita cari ya mana yang akan kita potong. Ya, yang kita potong kita perkecil dulu untuk perpendek ya, kita perpendek dulu biar lebih mudah kita ngambilnya, lebih cepat gitu ya. Kita ambil ini dulu, nah ini ya, pakai yang ini dulu sampai sini, kemudian awas iya, oke, jangan sampai berdiri. Dah, kita potong. Nah, jadi ini nanti sampai sini ya. Jadi kita ambil mulai dari duduk yang pertama tadi. Mulai dari duduk yang pertama. Nah, dari sini kita ambil, kita buang yang depan. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk hasil split ya, hasil splitnya. Ya, ini kita buang aja yang berdiri karena mungkin terlalu dekat dengan yang dari sini aja ya. Oke, dari sini kita potong. Kemudian kita ambil lagi ya, sekiranya panjangnya ini nanti sama dengan panjangnya yang depan yang akan kita pakai. Ini kita buang aja. Panjangnya ini paling tidak sama dengan panjangnya yang depan ya, kurang lebih sekian ya. Baik, nanti kalau kurang panjang bisa kita tambah atau kita potong ya kalau terlalu panjang. Oke, kita potong. Boom. Nah, sekarang kita buang ini. Nah, baik, kita susun untuk yang ini posisinya di belakang, maka kita turunkan aja di layer 2 atau di layer 2. Nah, kita bisa nah sampai sini. Kemudian caranya gimana? Nah, ini kan terlihat gini. Jadi tentunya ini tidak bisa langsung seperti ini, tidak bisa ya. Caranya gampang. Setelah muncul seperti ini, kita efek ya, kita filter dulu, kita cari crop ya. Ini crop bordernya kita tarik ya ke layer 2. Oke. Kalau udah begini, kita klik 2 kali di layer 2. Nah, kita cari. Nah, ini banyak sekali ya pilihannya. Kita ambil yang ini ya, yang paling bawah. Dan jadi kita klik customize filternya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian coba kita tarik ke belakang ya. Kita cari garis yang paling tepat. Biasanya kita ambil garis-garis ini ya, yang gampang, atau mungkin di depan batu pas ini ya, di depan batu pas kita bisa buat di depan batu pas, tapi jangan sampai memotong aktivitas yang ada di sini. Ini kalau sampai seperti ini nanti terpotong aktivitasnya. Jadi kita tarik ke sini, gak ke depan, kita taruh aja di depan batu pas gitu ya. Ya, mungkin di sini ya. Oke, kemudian kita klik kanan ini di tanda merah ini. Ini tujuannya memang kita copy and paste to all right, tujuannya biar cropping ini tidak bergerak kemana-mana gitu ya. Jadi ini sampai akhir,
itu sampai sini, nanti croppingnya tidak bergerak kemana-mana. Kemudian fitnya ini jangan dicentang, nanti kalau dicentang akhirnya berubah ya, harusnya centangannya masih ada gitu, jangan, checklistnya jangan dibuang, maksud saya begitu. Tadi keliru ya. Udah begini, klik OK aja, klik OK. Nah, kita klik kanan di gambar yang akan kita pasang di belakang ini, klik kanan, fit to screen ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sebenarnya kalau pakai keep aspect ratio, nanti gambarnya akan berubah, tapi tidak usah pakai itu, langsung aja fit screen, tapi kita buat kira-kira untuk apa itu, untuk tinggi kemudian lebarnya kita kira-kira aja ya, supaya tepat itu ya. Nah, seperti ini ya, nanti kalau kurang pas kita bisa rubah lagi ya. Kemudian kita tarik ke belakang, kalau lebih sekian dulu, kita tidak akan bisa melihat ini posisi yang akan di cloning ini di mana ya. Maka langkah selanjutnya adalah mask and chroma key. Oke, mask and chroma key. Kemudian apply option. Nah, oke, sudah, kita pilih similarity, hitamnya tadi kita samakan aja. Kemudian untuk color similarity for masknya kita kurangi sampai akhir, ini ditahan terus ya. Cara ngambilnya di sini ditahan, atau mungkin kita bisa menggunakan ini juga bisa, cuma lama ya. Kita langsung tahan, klik, kita tahan, bisa kita arahkan ke belakang, kita nolkan saja, atau kita ganti 0 gitu misal ya. Kemudian oke, udah jadi ya. Nah, udah jadi begini, kita tinggal geser-geser ini sudah pas atau belum. Nah, kita cari tadi posisinya di depan batu, di sini ada 2 batu, di sini ada 2 batu, ini ya potongannya di depan batu pas ini ya, di depan batu pas. Kemudian kita bisa pasang, kita harus memiliki apa ya, ya semacam itu ya. Nah, kita paskan aja sampai batunya nggak kelihatan pas di depan. Nah, coba seperti ini ya, kita putar dulu. Boom, masih ada garis, berarti ini belum pas. Kalau masih ada garis kecil ini warna hitam ya, coba kita paskan dulu. Kalau di sini terlihat tidak ada garis, tetapi kalau kita putar ada garis, itu kurang maksimal berarti ya. Kita klik di sini, kemudian kita coba untuk geser lagi sedikit ke depan, sedikit lagi ke depan. Nah, coba kita putar lagi, masih ada garis. Kita coba geser sedikit ke bawah. Oke, semakin tidak terlihat garisnya. Oke, kita tarik mungkin agak maju sedikit ya, masih terlihat. Ini memang benar-benar hati-hati betul ya. Aduh, ya pekerjaan harus tekun gitu ya, sampai tidak muncul garis. Berarti kalau masih ada garis itu tandanya memang belum pas gitu ya teman-teman. Coba gitu. Nah, mulai tidak terlihat. Ini memang untuk pemula sih ya, jadi kita memang harus secara manual seperti ini. Masih terlihat betul garisnya. Coba kita lihat dulu posisinya di mana, kemudian titiknya di mana, kita cari. Nah, seperti ini, kemudian masuk sedikit. Coba kita perhatikan lagi, masih terlihat jelas.
masih terlihat jelas ya. Oke. Oke, kita putar ulang ya dari depan. Coba ada pergerakan nggak? Nah, ini masih ada garis. Ini mandangnya belum clear ya. Oke. Belum tepat ini berarti. Coba kita gunakan shift ke bawah, ke atas gitu ya. Kita cek. Masih kelihatan. Kita lihat dulu jika atas udah sama, coba ke bawah. Kita geser sedikit ke atas. Kita coba. Nah, hampir tidak kelihatan. Coba kita geser lagi satu kali. Iya, sudah kelihatan. Iya, coba kita lihat dari depan. Ada garisnya enggak? Masih terlihat garisnya. Nah, mulai dari sini tidak ada ya. Mulai dari sini tidak ada. Karena mungkin ada perubahan kameranya, itu pasti ada goyang. Kameranya pasti ada goyang. Jadi mulai dari sini kita potong aja. Untuk menghilangkan celah, kita potong. Kita perpanjang belakangnya kalau memang mumpuni ya. Ini sudah berdiri, ini sudah pengen lihat ya, cara wudhunya ya. Coba kita putar. Oh, masih ada juga ya. Aduh, sulit juga ya. Memang harus tepat betul itu. Jangan sampai terlihat gitu ya celahnya. Ini ada ya. Oke. Pasti terlihat sedikit ya. Nah, harus sabar. Oke, secara sekilas memang tidak kelihatan ya. Ini pokoknya tergantung Anda ya, bagaimana membuat ini semaksimal mungkin ya. Kalau pengen agak pudar, misalnya kasih sesuatu yang ada di sini, misalnya kasih apa ya bayangan seperti ini atau apa ya. Kita coba aja ya. Misalnya ada sedikit kabut ya. Ini ada kabut, yang belakang juga harus dikasih kabut ya, biar sama. Di depan belakang ada kabutnya semua ya. Sedikit kabur ya. Ini malah kelihatan kalau ada kabutnya ya kan. Ini masih kelihatan. Jadi hati-hati betul memang ya, dibuat sedemikian rupa untuk pencahayaan jangan sampai berubah. Pencahayaan jangan sampai berubah. Kalau sampai berubah, maka yang terjadi seperti ini. Jadi tidak perlu memberikan efek-efek tertentu yang sekiranya memang mengganggu aktivitas ini. Jadi perpotongannya memang harus pas betul gitu ya. Kalau bisa, memang ini agak sulit ya. Kalau Anda menggunakan sofa misalnya, kemudian Anda buat video di sebelah kanan, kemudian Anda ngomong beberapa menit gitu ya. Anda harus menggunakan hitungan detik gitu ya. Misalnya saya ngomong ini berapa detik gitu, harus ditunggu. Kemudian setelah ngomong berapa detik, Anda ambil gambar lagi di samping kiri sekarang. Nah, di samping kiri Anda mendengarkan omongan Anda tadi yang awal itu berapa detik kira-kira gitu.
Atau Anda mengulang lagi di dalam hati, misalnya nama kamu siapa, terus kemudian Anda pindah ke samping kiri ya, ke samping kiri. Anda dengarkan dulu, di dalam hati Anda bilang begini, nama kamu siapa? Kemudian Anda jawab, namaku Indra. Nah, bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar membuat jeda itu benar-benar tepat. Anda memiliki hitungan detik. Kemudian untuk tips berikutnya adalah kamera tidak boleh, kamera Anda itu tidak boleh bergerak. Kamera Anda tidak boleh bergerak, karena pergerakan sedikit aja bisa berakibat seperti ini. Jadi saya kira ini yang bisa saya tularkan kepada Anda, dan tentunya jangan lupa subscribe ya untuk tutorial berikutnya, dan Anda juga bisa minta tutorial yang lain dengan cara subscribe, komen di bawah, dan insyaallah ya kalau ada waktu pasti akan saya buatkan. Yang terpenting adalah Anda tentu bisa berkarya dengan baik. Oke, sekarang bisa kita simpan. Cara menyimpannya kita cukup share seperti ini. Nah, biasanya kami menggunakan MPEG 4 ya untuk ini, untuk apa itu, kualitas video bisa Anda ambil yang 4K juga boleh, tapi ini nanti kalau Anda mengambil aktivitas video yang 4K misalnya nanti hasilnya akan lebih besar. Misalnya ini ketika kita ambil video di sini yang 4K MPEG AVG 4K di 4096 kali 2304, ini sudah 90,7 MB ya. Coba kalau kita menggunakan MPEG AVG paling rendah, biasanya saya juga paling rendah ini juga nggak masalah, itu cuma 6,21 MB. Ini untuk durasi video kurang lebih ada berapa, 9 detik tadi ya, di 9 detik tadi itu sekian. Coba kalau Anda kalikan misal 10 detik sekian, berarti ini kalau Anda buat sekitar 90 detik atau kurang lebih 1 menit lebih, itu kurang lebih 60,21 MB ya, kurang lebih sekian. Saya hitung-hitungannya sih gak apa tapi yang biasa saya pakai sih seperti itu ya, pakai MPEG AVG 720480. ini sudah support Google, support YouTube, sudah bagus full ya, dan Anda bisa pasang nanti di anotasi terakhir, di anotasi dan layar akhir itu ya, itu bisa pasang 4 ya, 4 anotasi atau 4 layar akhir ya, 4 video yang bisa Anda link ke sana. Kemudian dikasih nama, namanya apa gitu ya, misalnya terserah namanya, misalnya cloning ya, cloning Indra. Kemudian Anda simpan dengan cara state. Nah, Anda bisa menyimpannya di mana? Anda bisa lihat di sini, misalnya kita ambil di mentah gitu ya, nggak cukup, nanti kita simpan di situ, save. Kemudian kita bisa start. Nah, kalau pengen menyimpan video mentahnya, video editannya, bukan kita menyimpan videonya tidak, tetapi menyimpan video editannya, kita tinggal file, kemudian save ya, save atau save as kita kasih. Tapi kalau kita pengen menyimpan videonya, kita tidak menggunakan save as ini, tetapi menggunakan share tadi, kemudian dalam bentuk MPEG apa, kemudian profilnya kita buat ini ya, ini sudah sangat support YouTube. Kemudian kita tinggal simpan, ini akan membentuk video, sudah berbentuk video. Tapi kalau ini berbentuk file yang bisa kita rubah kembali, kita edit kembali kalau ada kesalahan. Sebaiknya memang kita simpan dua-duanya. Saya kira itu yang bisa saya berikan, dan kita simpan. Boom. Ya, cuma 6,21 MB ya. Tentunya penyimpanannya akan lebih cepat. Jadi kalau Anda ingin menyimpan lebih panjang, tentunya kita akan membutuhkan banyak waktu. Oke, teman-teman semuanya, jadi untuk para master ya mohon dimaklumi ya. Ini memang ya untuk teman-teman lah, untuk teman-teman yang
mulai untuk belajar cloning lah, biar keren gitu ya kan, bisa apa ya, bisa lebih keren gitu kan, bisa buat cloning dan sebagainya. Oke guys, 99% dan nah oke, sudah jadi. Kita tinggal klik oke, berarti sudah tersimpan di sini tadi ya, di folder yang atau di lokasi yang kita inginkan. Baik, itu terima kasih, sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, bye bye.